Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqala, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Man, siapapun orang ghada yang pergi ilal masjidi, ke masjid, tentu ke masjid untuk sholat atau untuk berbuat baik yang lain, terutama untuk sholat ini ya. Aw raha, atau dia pergi ke masjid juga sama. Maksudnya gini, kalau ghoda itu pergi di waktu pagi, kalau roha pergi di waktu sore. A'adallahu lahu, maka Allah akan menyiapkan untuknya fil jannati, di surga, nuzulan ya, ini diartikan hidangan ya. Kalau menurut saya nuzulan ya tempat tinggal. Ulama ghoda, setiap kali dia pergi di waktu pagi, auroha, atau pergi di waktu sore. Di sini diartikan hidangan. Kalau saya lebih cenderung mengartikan tidak hanya hidangan tapi tempat tinggal. Hadisnya apa? Di surga. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi kalau kita pergi di waktu pagi dan sore, maksudnya setiap saat ya, ke masjid, terutama untuk sholat terutama, atau untuk aktivitas yang lain yang baik yang Allah ridhoi, kayak taklim misalnya. Maka setiap kali orang melangkah ke masjid itu
setiap kali itu pula Allah siapkan hidangan, kalau di terjemahan di sini. Kalau saya lebih suka memaknai dengan tempat tinggal. Di mana? Di surga. Dengan kata lain, kalau kita ingin termasuk orang yang punya tempat di surga, maka sering-seringlah melangkah ke masjid. Di antara amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu cepat tinggi, mulia di sisi Allah itu, pertama, wudu di waktu yang tidak kita suka. Berarti menjaga wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Termasuk yang kedua adalah kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid, senang ke masjid. Itu termasuk yang membuat orang itu insya Allah cepat melesat tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa kok bisa gitu? Pertama, wudu itu merontokkan dosa, sehingga kalau setiap kali dosa rontok, itu derajat diangkat. Di samping berpahala wudu itu. Yang kedua, Allah menyatakan cintanya kepada orang yang menjaga wudu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersesuci. Kemudian yang kedua, orang yang banyak melangkahkan kaki ke masjid, itu satu langkah pahala dihadirkan, asal wudu dari rumah ya, wudu dari rumah. Kalau enggak gimana? Insya Allah tetap dapat keutamaan, tapi tidak sedahsyat kalau kita wudu dari rumah. Satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Itu rumusnya. Semakin sering melangkahkan kaki ke masjid, apa untuk sholat, apa untuk ta'lim, atau macam-macam, insya Allah semakin banyak dosa yang dihapus, berarti semakin tinggi derajat diangkat. Jadi ini yang Nabi bilang, inilah yang disebut dengan ribat, keberuntungan yang luar biasa. Ketika kita menjaga wudu di saat kita nggak suka untuk berwudu, ya tadi batal wudu. Bukan hal yang gampang sih memang, cuman kalau sanggup memang luar biasa. Nggak wajib sih, cuman kalau sanggup luar biasa memang. Kemudian yang kedua tadi memperbanyak langkah ke masjid. Tapi pengertian menjaga wudu ibu-ibu bukan berarti terus ketika mau tidur sentuh oleh suami. Astagfirullah, jangan. Ini kisah nyata. Saya waktu di Surabaya, ada seorang suami cerita sama saya. Waktu di Surabaya itu, kata dia gini, istri saya itu saya sentuh itu, astagfirullah, masya Allah katanya. Nyapa dek katanya, jaga wudu. Oh, ngajinya belum selesai itu. Ngajinya belum selesai. Saya bilang, ya jaga, mau tidur wudu dulu nggak apa-apa. Ibu-ibu wudu dulu nggak apa-apa. Disentuh suami atau menyentuh suami itu persoalan lain. Yang penting napa mau tidur napa? Wudu. Oh, setelah wudu didelekep yang sing lanang ya wis monggo mawon Mas. Itu ibadah tersendiri. Ngaten nggih? Jadi jangan dengan dalih jaga wudu terus enggak mau disentuh oleh suami, jangan. Nggih. Yang kedua, kasratul khutai ilal masajid. Di fikih sunnah saya sabik yang saya baca itu ya. Kan Allah dalam hadis Nabi bersabda bahwa barang siapa yang wudu dari rumah terus melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, maka satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Kurang lebih ini mafhum riwayat, kurang lebih aukamakal. Terus begitu sampai di masjid, selama dia menunggu sholat, dia dicatat seperti di dalam sholat. Dan selama di dalam masjid, dia didoakan oleh malaikat ampunan, rahmat, dan diterima tobatnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah, ampunlah dia, rahmatilah dia, dan terimalah tobatnya selama di masjid. Tapi menarik, Nabi menambahkan dalam hadis itu, selama dia tidak berhadas di dalam masjid itu ya, dan selama dia tidak menyakiti hamba Allah yang lain. Jadi malam yuhdis wa malam yu'di. Jadi selagi orang itu tidak berhadas
dan selagi orang itu tidak menyakiti hamba Allah yang lain. Saya itu mikir, jadi gini ya, semua janji tadi itu nggak berlaku kalau dia berhadas. Berarti begitu dia berhadas nggak ada lagi janji itu. Kalau dia wudu lagi baru berlaku lagi janji tadi. Yang kedua, selama dia tidak menyakiti hamba Allah yang lain. Kalau menyakiti hamba Allah yang lain sudah, berarti dia nggak berlaku janji itu. Nah, saya itu pernah pas baca hadis itu saya mikir, kok ada ya orang ke masjid tapi menyakiti hamba Allah yang lain itu gimana? Atau merendahkan hamba Allah yang lain itu gimana? Saya nggak paham itu. Saya merenung gitu. Qadarullah, akhirnya Allah berikan saya kepahaman itu begini. Sependek yang saya paham itu begini. Saya tersentak kaget karena ternyata itu bisa saya sendiri. Jadi di masjid tapi menyakiti hamba Allah yang lain itu bisa jadi saya sendiri. Kenapa saya katakan saya bisa jadi saya sendiri? Jadi begini. Kita berangkat dari rumah ke masjid. Kadang ketemu dengan orang-orang yang tidak mau sholat di masjid, padahal dekat masjid. Bu tukang ojek, bu tukang ngopo, macam-macam lah. Meleng-meleng masjid sak geden-geden, tapi tidak sholat di masjid. Atau rumahnya dekat masjid tapi nggak mau sholat di masjid. Nah terus kemudian kita sambil jalan ngomong gini, oh Abu Jahal kabeh gitu. Kita merendahkan mereka berarti. Nah itu nggak berlaku janji Allah tadi itu, nggak berlaku. Karena kita telah merendahkan hamba Allah yang lain. Loh Ustaz, kan memang benar mereka itu berbuat yang nggak benar. Kita ngomong gitu kan tidak ada masalah kan, mereka kan memang nggak sholat di masjid tuh, kan sama dengan kayak Abu Jahal aja itu, misalnya gitu ya, misalnya gitu. Maka saya jawab begini, harusnya yang ada dalam hati kita bukan merendahkan, tapi kasihan. Harusnya yang ada dalam hati kita bukan merendahkan, tapi apa tadi? Kasihan. Ya Allah, mesak kere wong cedek masjid kok gak gelem sholat di masjid. Dekat sama masjid kok gak mau sholat di masjid. Misalnya gitu. Kita harus merasa kasihan. Karena kasihan yang ada apa terus? Gak akan menghina, tapi apa? Mendoakan. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk mereka. Gerakanlah lahir batinnya untuk mau dan mampu ke masjid, untuk beribadah di masjid. Syukur-syukur kalau kita mau menggunakan lisan kita. Pak, ayo Pak ke masjid Pak, ayo Pak. Walaupun orang nolak nggak apa-apa, yang penting kita monggo Pak ke masjid Pak, monggo Pak ke masjid Pak. Dan ini misalnya, dan kita ngajak tuh. Nah, itu kalau orang kasihan tuh gitu, kalau nggak mendoakan yang ngajak gitu. Kalau panjenengan punya power, penguasa setempat, itu bisa nanti kemudian Anda buat peraturan di situ. Pokoknya yang mangkal sini harus sholat sama di masjid. Lekat kalau mangkal di gini. Kalau yang punya power gitu. Ya kayak di Mekah itu dulu kan tahun 2012 itu saya masih nututi itu ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau yang nggak sholat dimarahi sama askar-askar itu. Kalau sekarang kayaknya sudah nggak dimarahi lagi, cuman tetap tutup sih. Cuman di dalam kadang orangnya itu. Ya Allah, Masjidil Haram sak geden-geden, gak gelem sholat di Masjidil Haram, sholat di toko. Ya semoga Allah berikan kita kemauan dan kemampuan untuk istiqomah memakmurkan masjid. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, bagi yang belum kita doakan tadi, jangan dicela, jangan dihina, tapi kasihan. Ngoten nggih, jangan dihina nggih. Terus kita masuk ke masjid. Ternyata di masjid itu orang amalannya mau macam-macam. Mau ada yang takbirnya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang begini, semacam-macam. Ada yang tahiyatnya begini, ada yang begini, ada yang macam-macam. Wes, pokoknya macam-macam. Di situ kita kadang ada beberapa yang kita nggak seret tuh. Wah, ini ya, batali, nggak sah gitu. Akhirnya dalam hati itu kita bukannya berzikir kepada Allah, tapi sibuk menilai orang. Dan kecenderungan menilai itu merendahkan. Wah, nggak sah. Bid'ah. Akhirnya, walaupun itu dalam hati.
Bayangkan di rumah Allah bukannya zikir kepada Allah, tapi malah merendahkan hamba-hamba Allah yang lain. Pripun nih coba? Ya betul bagaimana Ustaz? Loh, nggak cocok, nggak apa-apa, nggak cocok. Tapi dalam hati doakan, ya Allah, pahamkan dia agama, pahamkan hamba dan dia agama. Loh, saya pernah mau sholat duhur, kan jamaah yang pertama kan sudah selesai, kloter kedua kan. Anak muda jadi imam di masjid depan Polsek Jatiasi ini. Ya, depannya Polsek itu ada masjid kan gitu. Dan itu ada dia jadi imam anak muda. Pakai kaos, celananya ketat. Pas sujud, kaosnya ketarik ke atas. Celananya ketarik juga. Sak merek celana dalamnya saya tahu itu. Betul. Tapi merek celana dalamnya saya tahu itu. Artinya auratnya terbuka. Kan auratnya terbuka itu. Akhirnya dalam hati saya, karena secara fikih menurut saya ini batal, saya nggak mau bermakmum sama dia. Akhirnya saya sholat sendiri karena batal menurut saya. Karena fatal auratnya apa? Iya, kelihatan. Maka saya sholat sendiri. Tapi saya nggak berani menghina. Apa yang saya lakukan saat itu? Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pahamkanlah dia agama. Allahumma faqini wa iyya fiddin, ya Allah pahamkanlah hamba dan dia agama. Saya doakan, karena saya nggak mungkin dia lagi sholat kan. Begitu saya selesai sholat, mau saya ajak bicara, ternyata udah hilang orangnya. Itu seperti itu. Karena kasihan orang seperti itu, kasihan gitu. Ya itu mau saya ingatkan orangnya hilang duluan kok. Iya, akhirnya tapi udah saya doakan. Mau saya ingatkan orangnya hilang duluan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Atau kadang kita mungkin sholat, ada orang yang sujudnya nggak sempurna, kan ada 7 anggota sujud yang harus nempel kan, dahi plus hidung, terus 2 tangan, telapak tangan ya, terus lutut sama ujung kaki kan. Saya tuh pernah sholat di suatu masjid loh itu, bukan gini bukan masjid. Itu imam masjid. Pas sujud, kakinya diangkat gini. Coba bayangkan. Diangkat. Kan ada orang cuman gini kan ada. Oke, saya masih malu. Diangkat. Saya di belakang dia. Saya ngelihat langsung kakinya diangkat. Muter fikih saya itu langsung. Untung ada pendapat Imam Rafi'i itu. Imam Rafi'i mengatakan sah, enggak apa-apa. Kalau Imam Nawawi batal itu. Kalau Imam Nawawi enggak sah, batal salatnya itu. Wajib diulang itu. Untungnya saya ngaji fikih ada Imam Rafi'i yang berpendapat enggak apa-apa. Tapi enggak sempurna tetap, tapi tetap sah salatnya. 2 angkat sikil itu diangkat, coba bayangkan. Itu saya lihat sendiri, saya di belakangnya dia itu. Allahu Akbar. Loh kok enggak usah jadi imam aja loh. Kan kalau sudah ada imam tetapnya enggak boleh ustaz sembarangan tahu-tahu maju, enggak boleh. Itu seperti itu. Masa kalau mau maju kan mesti nyolek Pak Haji Narto. Monggo Pak Haji. Monggo Ustaz ya. Pasti sudah boleh punya SIM maju jadi imam berarti. Pak, kalau ke-7 anggota itu kalau tiap hari tidak sempurnakan gimana Pak? Ya kalau versi Imam Nawawi enggak sah. Kalau versi Imam Nawawi. Tapi kalau versi Imam Ar-Rafi'i, untungnya ada Imam Ar-Rafi'i. Umpamanya sah. Sujudnya tuh kakinya tuh ngampleh atau bagaimana gitu. Gini wow, kalau versi Imam Nawawi bisa enggak sah. Tapi kalau versi Imam Ar-Rafi'i tetap sah, tapi tetap nggak sempurna, tapi sah tetap, sholatnya tetap sah. Kalau Imam Nawawi agak keras, nggak sah. Imam Nawawi. Gitu. Untungnya saya ngaji fikih itu agak banyak kan itu. Jadi harus ada usaha untuk memperbaiki. Oh iya, makanya kita harus belajar. Yang bersangkutan kita doakan semoga dipahamkan agama. Ngoten. Bisa dipahami ya? Nah ini contoh-contoh aja. Makanya gini, sikap kita apa, merendahkan atau kasihan gitu loh. Kalau kasihan kita doakan Allahumma faqini wa iyyahu fiddin. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita, ya Allah pahamkanlah hamba dengan dia agama. Pahamkanlah hamba dan dia itu agama ya Allah. Itu kita mohon pada Allah seperti itu. Ya ini kita semua belajar. Saya pun juga bukan berarti terus sempurna, enggak. Semua kita pasti juga punya kekurangan. Mungkin bagi sebagian orang sholat saya juga dianggap enggak benar juga menurut versi dia mungkin. Tapi saya enggak khawatir karena saya punya hujah. Yang penting saya jangan sampai merendahkan orang lain. Nah, saya ulang, begitu kita merendahkan orang lain, apalagi menghina orang lain, berarti saat itu kita telah membatalkan janji Allah dan Rasulnya terkait dengan keutamaan ke masjid itu.
Sehingga saya punya, ini kisah nyata ya. Suatu saat saya habis ngisi kajian di sebuah masjid namanya Al-Huda di Perumnas 3 ya. Habis ngisi kajian, saya kan biasa ke parkiran motor. Ada jamaah ngejar saya ke parkiran motor itu. Dia bilang gini ke saya, Ustadz, saya tadi mau nanya di dalam, saya malu Ustadz katanya. Nanya apa Pak? Gini Ustadz, ini ada teman saya. Dia ngomong temennya ya. Dan Ustadz tidak boleh kepo, paling bapak ya. Enggak boleh. Kalau ada orang ngomong temennya, udah kita baik sangat temennya. Dan sebenarnya kita nggak boleh apa? Kepo. Paling bapak ya, enggak. Saya sering jamaah ngomong ada seseorang, ya saya ya aja. Dan saya nggak boleh kepo. Ya, dan orang ini cerita, kata orang itu gini Ustaz, saya punya teman. Teman saya ini udah tobat Ustaz, sudah nyunnah kata dia gitu, sudah tobat, sudah nyunnah. Oke. Tapi begitu dia tobat, begitu dia nyunnah Ustaz, dia didera oleh berbagai macam cobaan yang belum pernah sebelumnya. Dalam masalah ekonomi, sampai dia jual rumah Ustaz, sampai jual rumah, pokoknya wis sengsara lah dia pokoknya. Dia bilang gitu. Itu kalau dari penjelasan Ustaz tadi, berarti itu bukan ujian Ustaz, itu kayaknya peringatan itu, dia bilang gitu ke saya. Itu bagaimana menurut Ustaz? Saya bilang gini sama beliau itu, Mas, karena sampean minta dimuhasabai, saya muhasabai ya teman sampean itu. Jadi nanti sampaikan ke teman sampean gini, saya bilang gitu. Sampean tadi bilang teman sampean sudah tobat, ya sudah nyunah ya, berarti itu bagus Mas, saya bilang itu. Tobat dan nyunah kan bagus ya, bagus itu, nggak salah itu, bener itu. Tapi kok tiba-tiba ada musibah yang begitu dahsyatnya, bla 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 bla. Saya bilang gini, pertanyaan saya gini Mas, nyunahnya itu dia lahir batin apa cuma lahirnya aja? Saya tanya gitu. Lalu tanyakan ke dia, maksudnya gimana Ustaz? Gini Mas, kadang orang itu berusaha nyunah secara zahir, ngikuti sunnah Nabi lah kalau bahasa kita. Bener, salah enggak bener itu. Tapi harus batinnya juga ikut nyunah Mas, saya bilang gitu. Maksudnya apa? Saya mohon maaf Mas ya, saya bilang itu. Beberapa orang yang ngeklaim dirinya nyunah itu kadang merasa diri paling nyunah. Akhirnya kadang menganggap orang di luar kelompoknya enggak nyunah. Kadang sikapnya apa Mas? Merendahkan, saya bilang gitu. Maka saya kutip hadis tadi itu. Semua janji Allah untuk orang yang ke masjid itu Mas, itu berlaku selagi dia tidak berhadas dan selagi dia tidak menyakiti hamba Allah yang lain. Nah kalau dia merendahkan hamba Allah yang lain, berarti kan gak berlaku Mas janji Allah terkait dengan tobatnya dia itu kalau memang dia pergi ke masjid dan macam-macam tadi itu. Saya bilang gitu. Makanya nyunah itu harus lahir batin Mas. Saya contohkan tadi itu ya, seperti yang saya katakan tadi itu, jangan merendahkan tapi kasihanilah, sehingga kita kalau kasihani kita mendoakan atau kita ajak dia dalam kebaikan. Nah, saya sering buat analogi begini, ini analogi sederhana gitu. Ada orang ada perlu ke Pak Rakil misalnya. Ada orang perlu sama Pak Rakil. Di luar cucunya Pak Rakil lagi main. Namanya anak kecil kan kadang berulah lah gitu ya. Dimaki-maki cucunya Pak Rakil di luar. Pak Rakil ngeliat dari dalam rumah. Loh, ngapain orang itu maki-maki anak saya? Dimaki-maki cucunya Pak Rakil. Pak Rakil ngeliat dari dalam. Terus begitu habis maki-maki anaknya Pak Rakil, terus dia datang ke Pak Rakil mau minta tolong sesuatu lah. Kira-kira Pak Rakil gimana ya? Semua putuku kon ilangna kok. Aku mau membantu aku. Bahkan bisa jadi Pak Rakil malah buang muka kan. Gitu kan. Dibuang mukanya. Nah ini contoh aja. Enggak, saya mau cerita gini, bahwa Allah kepada hambanya itu lebih sayang, melebihi sayangnya orang tua atau kakek kepada cucunya, orang tua kepada anaknya. Jangan kalau ngomong saya sayang cucu saya sayang anak saya, Allah itu kepada hambanya lebih sayang. Dan Allah itu enggak terima kalau hambanya direndahkan. Makanya menghina makhluk terkait dengan ciptaan itu kan sama dengan menghina penciptanya. Nah, penciptanya enggak terima itu. Allah itu maunya hambanya yang gak benar itu dikasihani oleh kita. Allah itu maunya kita kasihan, makanya dikatakan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang akan disayang oleh yang Maha Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang tidak akan disayang.
Dan di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah adalah di hatinya diletakkan rasa kasih sayang dan kelemah lembutan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kata Imam Nawawi, di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, ketika bahasa ayat itu ya, di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah adalah di hatinya dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Maka monggo diraba dalam hati kita. Kalau ngelihat ada orang yang nggak bener, yang kita kedepankan merendahkannya atau kita kasihan. Kalau kita kasihan, kita sayang, doakan. Syukur-syukur ayo kita ajak, ayo Bu, kita ikut ngaji di pengajian kami, nah, misalnya gitu, dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Soal dia nggak mau, tidak apa-apa. Yang penting kita kan sudah berusaha. Yang penting kenapa kita berusaha. Mau tugas kita cuma ngajak kok. Dia nggak mau ya sudah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bisa dipahami ya. Nah ini diantaranya yang hadis yang pertama yang kita kaji pada malam hari ini. Yang kedua, hadisnya wa anhu dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinasyatin. Kata Nabi, wahai kaum muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna, sungguh janganlah engkau merendahkan, janganlah kalian merendahkan, la tahqiranna jaratun, sungguh janganlah seorang tetangga merendahkan tetangga yang lainnya. Jadi seorang tetangga tidak boleh merasa terhina, ini ini bukan jangan, tapi lebih kepada janganlah seorang itu merasa terhina. Maaf saya salah menerjemahkan. La tahqiranna jaratun, sungguh janganlah merasa terhina seorang tetangga itu lijaratiha, untuk memberi kepada tetangga yang lainnya, walau firsinasyatin, walaupun hanya berupa kikil kambing. Kikil mahal kalau sekarang. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Orang jangan merasa terhina ketika ingin memberi tetangganya walaupun hanya dengan kikil kambing. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Dulu itu kikil kambing itu perkara yang sepele, murah gitu. Dulu. Kalau sekarang sop kaki kambing ya lumayan. Gitu. Mau yang 3 saudara, apa yang hidangan Jakarta, apa Pak Sukumis, ya, macam-macam. Tahu, Pak? Kan harganya lumayan. Kalau nggak salah satu kaki ujungnya itu 16.000 berapa? Saya nggak. Berapa? Oh, seporsi ya. Seporsi. Itu ada kakinya itu ya. Iya. Kalau sekarang orang kasih itu ya seneng. Cuman masalahnya lagi kalau orang kita kan tidak semuanya mau makan daging kambing. Saya masih ingat istri saya itu masak daging kambing. Fresh, bukan barang lama, bukan barang baru, dimasak. Keliling komplek, nawar satu persatu, orang nggak ada yang mau karena takut makan daging kambing. Akhirnya dikasih ke warung Madura. Orang Madura doyan kambing. Kalau orang perumahan kadang rada kemenyek. Ya ndak mah itu jenenge wong wedi mangan kambing. Ndak mah itu. Cuman lek kula nggih bismillah, yang penting kan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum yang penting jangan berlebihan. Selama halal dan thayyib ya. Belakangan ini kan kalau kita cermati ya. Dulu beberapa orang kan wanti-wanti jangan makan daging, jangan makan. Karena enggak bagus untuk kesehatan apa macam-macam lah. Loh,
bagaimana mungkin sesuatu yang halal dan thayyib itu kok dia tidak mau? Padahal Quran menghalalkan, Nabi menghalalkan. Yang penting satu kalau dalam Islam, jangan berlebihan. Saya itu ketemu dengan seseorang ya, yang hidupnya itu sehat banget, orangnya hidupnya sehat banget. Orang olahraga dia. Tidak pernah makan daging, makannya tidak pernah makan ikan, makannya sayuran buah. Bukan vegetarian juga dia, bukan. Dia pokoknya makannya sayuran buah. Kalau menurut teori kan sehat ya. Ya Allah, sakit dia itu dengan sakit yang dokter juga bingung sakit apa ini. Karena mengalami pengecilan pada otot. Nauzubillah min syarri dzalik. Sampai akhirnya meninggal. Insyaallah sih husnul khatimah. Amin insyaallah. Itu seperti itu. Dulu orang kan mencela lemak. Ternyata penelitian terbaru kan mengatakan bahwa daging itu penetralisirnya justru lemak itu. Jadinya makan daging kalau TL tanpa lemak itu malah nggak sehat. Kalau beli sate TL tanpa lemak malah nggak sehat. Yang sehat itu pakai lemaknya itu. Tapi aja akeh-akeh pisan wong jenenge napa? Jangan berlebihan itu. Nah, kan seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nutrisi hewani juga perlu. Tapi nabati juga perlu. Dulu orang mengatakan makan buah itu sehat. Memang betul, tapi kakean tetap gak apik. Itu ada risetnya, ada penelitiannya. Pokoknya dalam Islam itu intinya satu, makan, minum jangan berlebihan. Minum itu bagus, tapi tetap ada takarannya. Karena berlebihan juga gak bagus juga. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo silakan kalau ada. Kalau kasihan pada orang yang non Ustaz, umpamanya kita nih orang yang meninggal itu kasihan sekali ya, meninggalnya kafir. Ya, seperti Nabi bersedih pamannya meninggal dalam keadaan belum masuk Islam kan. Makanya terus kemudian kalau kita kasihan pada mereka, yang tersisa adalah mendoakan yang masih hidup dari keluarganya. Seperti halnya ketika Nabi ditolak dakwah di Taif. Nabi alih-alih marah, beliau malah mendoakan kaum Taif agar diberi hidayah oleh Allah. Bahkan beliau mengatakan, aku berharap kalaupun bapak-bapaknya kafir, semoga anak cucunya beriman. Maka kalau bapak kasihan sama orang yang bapak bilang tadi itu, jenengan segera doakan anak cucunya, ya Allah, kalaupun bapaknya mati dalam keadaan kafir, semoga anak cucunya engkau beri hidayah dan wafat sebagai seorang muslim mukmin muttaqin. Ngoten nggih. Wallahu a'lam. Monggo, Pak Suat Maji. Jadi dia maunya jadi imam. Kalau jadi makmum dia mesti ngulang sholat. Pertanyaan dulu, dia bacaan Qurannya bagus, pengetahuan agamanya juga bagus. Oh beda. Kalau saya tidak tahu ya. Saya pernah jadi imam, makmum saya itu orang LDI. Saya nanya ke cucunya, loh nenek kok ikut makmum sama saya? Bukannya katanya nggak boleh kalau makmum sama orang luar rumahnya. Itu tergantung orangnya Ustaz katanya. Oh ya, itu tergantung orangnya berarti. Satu. Kemudian yang kedua, kalau Wahabi sih cenderungnya mau ya dia bermakmum ke orang itu masih mau. Kalau orang Wahabi, orang Salafi itu kebanyakan masih mau sholat di masjidnya orang NU, masih mau bahkan masih mau di Masjid Muhammadiyah juga masih mau mereka. Jadi orang Wahabi, orang Salafi itu sholat di masjidnya NU, di masjidnya Muhammadiyah, di masjidnya masih mau mereka biasanya. Bermakmum masih mau mereka. Kalau ini mungkin ya jenis yang itu ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau di mall saya
Saya kalau di mall dipersilakan jadi imam, saya mau. Malah saya kadang maju langsung jadi imam kalau di mall. Kenapa? Karena kadang kalau orang lain yang jadi imam itu kan tidak jelas siapa mereka kan. Ya, jelas itu bukan apa-apa kan? Karena kan berkaitan dengan keabsahan sholat. Malah kulo maju mau daripada orang nggak jelas tadi. Bukan menghina, bukan. Cuman pengalaman yang sudah begitu ada yang maju, ya Allah, kadang tadi itu ya banyak syarat rukun yang tidak terpenuhi atau apalah gitu. Ya, kulo akhirnya datang mall kulo pede maju mawon. Ya gitulah. Karena masih istilahnya gini loh. Sejelek-jeleknya saya kan insyaallah sih lumayan lah. Daripada kadang begitu maju ya Allah. Iya. Begitu ya. Kalau kita ngalah, kalau kita tiba-tiba ganti, begitu ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Belum gitu Pak. Kenapa lagi kenapa nggak mau aminin Pak? Pada saat imam itu berdoa imam dia malah mampu lagi. Oke. Kalau yang saya baca dari penjelasan beliau-beliau itu, beliau-beliau ini mengatakan bahwa tidak ada istilah doa bersama, itu tidak ada. Mereka meyakini bahwa yang ada itu ya doa masing-masing. Jadi ketika kemudian imam berdoa, mereka langsung pergi meninggalkan imam itu sebagai bentuk pengingkaran. Kalau menurut saya, tidak apa-apa, itu pendapat. Memang ada pendapat yang mengatakan tidak ada doa bersama, itu ada pendapat itu. Tidak kita ingkari, ada pendapat itu. Walaupun yang berdoa bersama juga punya dalil. Jadi kita hormati pendapat itu. Cuman menurut saya gini, kalau menurut saya tapi ya, ketika imam berdoa, kalau dia nggak sepakat, ya nggak usah diaminkan, tidak apa-apa, dia nggak sepakat kok. Atau amin dalam hati, tidak ada masalah. Jadi jangan nggak usah ngangkat tangan, tidak apa-apa. Tapi di situ duduk bareng imam. Karena gini, kalau imam berdoa terus dia pergi, berarti kan imam belum selesai kan? Itu kesayang, dia nggak dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Tapi kalau jenengan anggap jenengan misalnya tipe yang nggak mau berdoa, nggak mau mengaminkan imam, tidak apa-apa. Tapi duduk di situ sampai imam selesai. Nah kalau imam sampai selesai, kita baru pergi, kita dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Itu. Nah, mereka yang pergi sebelum imam selesai itu nggak dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Makanya saya saran kulo, misalnya jenengan termasuk yang tidak sepakat dengan doa bersama, ada apa-apa, dan ada pendapatnya itu, masing-masing punya argumentasi hukum. Nah, walaupun yang berdoa bersama juga punya argumentasi hukum, maksud saya tunggu sampai imam selesai. Begitu imam selesai, jenengan pergi tidak apa-apa. Selama imam berdoa karena jenengan nggak sepakat, nggak usah angkat tangan, tidak apa-apa. Kalau didengar doanya bagus ya diaminkan, enggak ya tidak apa-apa. Silakan aja, bebas. Tapi tunggu sampai imam selesai. Begitu imam selesai, jenengan baru pergi, biar dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Karena dari riwayat yang mengatakan, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifal imamu kutiba lahu qiyamul lail. Sesungguhnya seseorang apabila sholat bersama dengan imam hingga imam itu selesai, maka catat untuknya seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Nah, jadi kalau imam belum selesai, sayang. Mending sampai imam selesai, walaupun jenengan tidak mengaminkan karena nggak sepakat dengan pendapat yang berdoa bersama itu, tidak apa-apa. Sampai imam selesai, dapat keutamaan insya Allah sholat semalam suntuk. Ngoten nggih Pak Haji nggih? Nah, kalau pergi meninggalkan sayang Pak Haji. Ngoten. Itu kenapa? Kalau ada udzur beda bab. Kalau ada udzur yaitu tidak ada masalah, walaupun tetap tidak dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Yang saya maksud adalah kebiasaan mereka selalu begitu imam berdoa dia langsung pergi. Begitu imam berdoa dia langsung pergi. Kalau ada udzur mah tidak ada masalah. Kalau kita ada perlu, kita ada hajat, tidak ada masalah. Saya kira itu Allah a'lam bishawab. Yang doa bersama itu kan kalau Rasul perang sama sahabatnya kan seperti doa bersama. Oke. Dalil doa bersama itu banyak sebenarnya. Cuman saya ulang ya, tidak semua sepakat, ini harus kita hargai ya. Saya baca beberapa fatwa-fatwa ulama yang tidak sepakat dengan doa bersama itu ya ada dalilnya, masing-masing punya argumentasi. Cuman yang doa bersama juga punya dalil, jangan dibilang nggak ada dalil. Ada sebuah hadis
Yang kata Ibnu Hajar Al-Haythami itu hadisnya semua perawinya thiqah, berarti hadisnya sahih kecuali Ibnu Luhai'an. Kata beliau dalam Mujma'uz Zawaid, beliau hasanul hadis. Jadi selemah-lemahnya hadisnya ini hasan. Selemah-lemahnya hadisnya apa? Hasan. Dikatakan dalam hadis itu Nabi bersabda kama qala majtama'a qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum kutiba lahum qiyamul lail. Tidaklah berkumpul satu kaum yang beragama Islam, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Itu diantaranya itu. Jadi dan ada hadis terkait dengan sholat berjamaah itu di mana Nabi bersabda, barang siapa kalau ada seorang imam berdoa hanya untuk dirinya sendiri, maka dia telah berkhianat. Makanya dia juga mendoakan makmumnya. Nah, itu dimaknai dengan berarti kita harus mendoakan makmum kita dengan kami itu. Saya kira itu. Nah, diskusinya panjang. Yes and no-nya pasti ada. Tapi intinya satu, berlapang dada saja. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara kita muslim yang lain yang tidak mau berdoa bersama, tidak apa-apa, kita hormati. Sebagaimana kalau panjenengan mau juga ingin dihormati oleh yang lain juga. Jadi saling menghormati aja. Cuman saya bilang tadi, sayang saja kalau pas imam berdoa dia pergi karena dia kehilangan keutamaan sholat berjamaah semalam suntuk. Harusnya dia nggak usah, dia nggak apa-apa nggak mengaminkan, dia tidak sepakat dengan pendapat itu, dia punya hujah yang lain, tidak apa-apa, tapi tunggu sampai imam selesai. Nonton nggih? Tunggu sampai imam selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya imamnya enggak, jadi masing-masing enggak? Apa? Masing-masing jadi enggak ada sholat bersama. Tidak ada masalah. Iya kan? Enggak usah nunggu imam berdiri atau apa. Oh enggak, kalau itu gini, nunggu imam bergeser. Nunggu imam, kan imam zikir tuh, masing-masing kan. Nanti begitu imam selesai mau sholat ba'diyah atau mau pergi itu, ya itu begitu imam bergeser dari tempatnya itu udah tanda bahwa imam sudah selesai. Biasanya kalau zikir masing-masing kan begitu selesai zikir kan imam langsung geser pergi kemana gitu, ba'diyah atau apa gitu. Nah, itu gesernya imam itu berarti selesai itu. Gesernya itu sudah selesai bro. Tapi kalau kita nungguin ini kalau nunggu imam selesai, kita kan sebagai makmum kan tidak harus mengikuti cara mengajarnya imam. Kita kan punya dalil sendiri kita. Tapi kita nanti kan mengaminnya imam. Kalau soal zikir itu intinya gini ya, kalau amal jama'i itu sebaiknya sih kalau imam baca apa kita bareng baca apa. Nah kalau misalnya dengan punya zikir sendiri, intinya satu, jangan mengganggu stabilitas. Contoh, di sini kan zikir bersama ya, zikir bareng. Kalau jenengan termasuknya sepakat dengan zikir bersama, ikuti imam, selaras dengan imam. Nah, kalau misalnya jenengan ngejar zikir yang lain yang beda sama imam, intinya satu, jangan mengganggu stabilitas zikir bersama itu. Jenengan harus lirih suaranya berarti. Satu dulu ya. Yang kedua, bagi jenengan yang tidak sepakat dengan zikir bersama, ya udah zikir masing-masing, tapi juga sama, jangan mengganggu stabilitas zikir yang ada bersama-sama tadi itu. Intinya ngoten mawon. Nggih. Kayak saya tadi itu kan Pak Haji Narto zikir, untuk zikir awal saya itu saya menyelesaikan yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu 10 kali kan. Itu saya selesaikan dulu. Begitu tadi di ujung baru saya mencoba menselaraskan dengan yang Pak Narto baca. Itu seperti itu. Kadang ya Kak kemput juga kadang. Karena kan saya tadi ada zikir yang biasa saya baca kalau habis sholat maghrib itu sama habis sholat subuh. Itu khusus itu zikir dari Nabi, hadisnya Nabi Dawud tentang Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar itu dan seterusnya. Allah. Kira. Sebetulnya pada waktu imam itu memimpin zikir Pak, benar lama. Cuman lamanya itu dia sebutin al-mahum, semuanya sebutin al-mahum. Oh. Sehingga itu makan waktu lama sekali Pak. Al-mahum semua disebutin yang berbeda. Jadi nah itu Pak. Jadi lama jadinya itu. Ya. Nggih keju jenengan kan?
Akhirnya mulai kan itu enggak, yang saya maksud tadi itu dalam kondisi normal. Kalau sudah ada tambahan-tambahan yang lain berarti kan nggak normal kan. Namanya nggak normal gitu terus jenengan. Dan gitu. Normal itu maksudnya zikir yang normal. Kayak tadi kan Pak Jinato zikirnya normal. Ini kalau sudah ada tambahan ini itu kita itu ya berarti pun enggak normal. Kalau enggak normal gitu terus jenengan. Boleh, tidak ada masalah. Bukan sholat. Tapi kita kan ini yang intinya itu sebenarnya kayak kita mengikuti hadis. Tapi kalau Rabiul Hada itu kan kumpulannya daripada Enggak Pak, enggak. Saya tidak melarang, silakan aja zikir yang lain setelah sholat itu. Tapi kan berarti kan sudah nggak normal kan? Artinya normalnya kan sampai dengan enggak sampai dengan zikir yang biasa kita baca, itulah normalnya. Begitu ada tambahan ini itu, termasuk hadiah Fatihah ini itu dan seterusnya, berarti kan ini sudah nggak normal. Berarti ada tambahan kan? Ya sudah, kalau jangan mau pergi tidak apa-apa, karena sudah cukup dengan yang pokoknya itu. Kalau mau sabar ngikuti, nggih mboten napa-napa silakan. Kalau mau ngikuti nggih monggo mboten napa-napa silakan, bebas saja. Gitu. Sudah kita takut kehilangan salah satu makhluk itu Pak ya. Apa? Kita cepat kehilangan kalau kita meninggalkan imamnya kan karena dia itu namanya apa itu almarhum tadi sehingga pernah kabur Fatihah gitu. Nggih. Oke Bun, cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.